Assalamualaikum, perkenalkan saya Tasya Agustina Sekar dengan NRP 0231194050 beserta rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Azara Mendra dengan NRP 023119401038 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi RSKKE itu bab 6 dan bab 7. Langsung saja, jadi bab 6 ini kita akan membahas mengenai photoelectric conversion. Nah, konversi energi fotolistrik itu berkaitan dengan produksi listrik langsung dari radiasi elektromagnetik. Nah, contoh dari konverter itu adalah pengukur fluks cahaya. Tidak seperti konverter langsung lainnya, seperti termoelektrik, termionik, efisiensi konverter fotolistrik tidak diatur oleh batas atas. Hal itu dikarenakan terdapat energi matahari yang memancar setiap saat dan juga bersifat tidak terbatas sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam waktu yang tidak terbatas juga. Nah, konversi fotolistrik ini sangat penting untuk mengambil energi matahari dan mendeteksi sinyal fotonik dan juga optik. Teknik konvensional untuk konversi fotolistrik ini didasarkan pada mekanisme pembawa foto yang dihasilkan dalam semikonduktor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 6.1 yaitu radiasi dan foton. Jadi, efek fotolistrik ini dijelaskan secara matematis oleh Albert Einstein yang mengacu pada hipotesis dari Max Planck, yaitu jika elektron mendapat energi foton lebih besar dari energi ambangnya, maka kelebihan energi ini dapat digunakan untuk menambah energi kinetiknya. Nah, konverter fotoelektrik ini berkaitan erat dengan fenomena fotolistrik itu, yang mana pada cahaya matahari itu merupakan gelombang elektromagnetik yang terdapat pada foton. Nah, di sini ada rumus dari energi per foton. Seperti yang kita tahu, kita bisa mencari nilai delta E itu menggunakan rumus Hc per lambda, maaf. Nah, di mana C per lambda ini adalah rumus dari V. Jadi bisa kita katakan untuk mencari energi per foton, kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, delta E sama dengan Hc per lambda atau delta E sama dengan H dikali V. Dengan H itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule kali S per foton. Adapun intensitas radiasi matahari adalah flux sama dengan E dikali N. Nah, di mana E sendiri tadi kita bisa cari dengan rumus H dikali V. Maka bisa kita jabarkan flux sama dengan H dikali V dikali N dengan satuan watts per meter persegi. Di mana N itu adalah flux foton. Jadi jumlah foton yang melintasi satuan luas tegak lurus terhadap berkas cahaya per detik. Selanjutnya kita akan membahas bab 6.2 yaitu mengenai efek fotovoltaik. Jadi, efek fotovoltaik ini merupakan sebuah cara untuk menghasilkan listrik melalui radiasi sinar matahari. Nah, efek fotovoltaik ini ditemukan pada tahun 1839 oleh fisikawan Prancis bernama Alexandre Edmond Becquerel. Nah, saat bereksperimen dengan elektron logam dan elektrolit, beliau menemukan bahwa konduktansi ini meningkat dengan iluminasi. Selanjutnya, pada tahun 1873, Wilbur Smith menemukan efek fotovoltaik dalam selenium. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini, jadi gambar di samping ini menunjukkan diagram tingkat energi di bawah kondisi keseimbangan di persimpangan antara bahan tipe N dan juga tipe P. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan bahwa adalah fakta untuk keseimbangan dua jajaran Fermi ini kan ada Fermi level, dan profil potensial adalah seperti di persimpangan bahwa elektron tipe N ini ditahan agar dia itu tidak mengalir ke elektron tipe P. Begitu juga sebaliknya, elektron pada tipe P ini juga ditahan agar dia tidak mengalir ke elektron tipe N. Jadi mereka didorong untuk mengalir ke arah yang berlawanan. Nah,
Potensial persimpangan yang berkembang menghambat aliran elektron dan dari daerah dengan kerapatan elektron bebas yang tinggi menjadi dorongnya itu aliran dari daerah dengan kerapatan elektron bebas yang rendah. Nah, jika tegangan bias maju itu diterapkan sehingga potensial persimpangan itu berkurang sebesar VL, seperti pada gambar di sini, maka aliran pembawa mayoritas itu akan meningkat dan rapat arus bersih itu akan melintasi persimpangan. Nah, untuk gambar ini kita bisa menggunakan persamaan Boltzmann dengan rumus JL sama dengan JS min JO dikali XP dikali FVL per KT min 1. Di mana K-nya di sini adalah konstanta dari Boltzmann, T-nya adalah suhu absolut, dan J-nya itu adalah arus saturasi balik atau arus balik yang mengalir ketika bias balik besar itu diterapkan dan konduksinya hanya disebabkan oleh pembawa minoritas saja. Nah, di gambar selanjutnya ini, kita bisa melihat variasi dari kerapatan arus yang melintasi persimpangan sebagai fungsi dari tegangan bias yang diterapkan oleh FL. Jadi ini dia melintasi persimpangan yang ada ya. Selanjutnya ini ada gambar mengenai efek bias maju atau forward bias. Jadi efek bias maju atau forward bias ini akan terjadi jika sambungan tipe PN ini terkena radiasi. Jadi jika energi foton atau HV lebih besar dari energi yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi, maka elektron itu akan tereksitasi di pita konduksi dan di holes yang dekat dengan junction ini. Sehingga terdapat beda potensial sejumlah 6 pada junction yang memiliki pengaruh pada J atau densitas arus sesuai dengan persamaan Boltzmann yang sudah dijelaskan. Nah, bagaimana sistem fotovoltaik ini beroperasi? Jadi, sel PV adalah dasarnya blok bangunan dari sistem PV ini. Jadi sel individu itu dapat bervariasi dalam ukuran dari sekitar 0,5 inci sampai 4 inci. Tapi satu sel ini hanya menghasilkan 1 atau 2 watt saja, di mana itu hanya cukup untuk penggunaan listrik yang kecil, skala kecil, seperti untuk menyalakan kalkulator atau juga untuk jam tangan. Nah, sel PV ini terhubung secara elektrik dalam modul atau yang biasa kita sebut panel PV yang dikemas agar dia itu tahan cuaca. Nah, panel PV ini bervariasi dalam ukuran dan juga bervariasi dalam jumlah listrik yang dapat dihasilkan. Nah, kapasitas pembangkit listrik panel PV ini meningkat dengan jumlah sel dalam panel atau di permukaan daerah panel. Jadi panel PV itu dapat dihubungkan dalam kelompok untuk membentuk array PV. Nah, sebuah PV array dapat terdiri dari 2 atau ratusan modul atau panel PV. Jadi, banyaknya panel PV ini nanti akan terhubung dalam array PV. Kemudian, itulah yang akan menentukan berapa jumlah total listrik yang akan dapat dihasilkan. Selanjutnya, sel fotovoltaik ini menghasilkan listrik arus arah atau juga DC. Jadi listrik DC ini dapat digunakan untuk mengisi baterai perangkat daya yang menggunakan listrik arus searah. Tetapi pada kenyataannya hampir semua listrik itu dipasok sebagai arus bolak-balik atau AC dalam sistem transmisi dan distribusi listrik. Sehingga untuk mengganti arus yang sudah dihasilkan itu DC ke AC itu kita menggunakan inverter. Jadi inverter itu digunakan pada panel PV atau dalam susunan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Nah, sel dan panel PV ini akan menghasilkan jumlah listrik terbesar ketika panel ini berhadapan langsung dengan matahari, di mana matahari merupakan sumber energinya. Nah, panel dan susunan PV ini dapat menggunakan sistem pelacakan yang menggerakkan panel ini untuk terus-menerus menghadap matahari sehingga dia kan bisa menghasilkan jumlah listrik besar. Namun sistem ini mahal. Jadi sebagian besar sistem PV ini memiliki panel dalam posisi tetap dengan modul atau dengan panel menghadap langsung ke selatan dan pada sudut yang mengoptimalkan kinerja fisik dan ekonomi sistem.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab konverter energi fotolistrik. Jadi dalam kondisi hubung singkat, semua arus itu dihasilkan mengalir melalui beban. Namun ketika ada beban yang terbatas, maka arus kita bisa bilang arus ini kita simbolkan J, itu dialihkan melalui resistansi sambungan internal TO, sehingga bisa kita tuliskan rumus JL sama dengan JS min J. Nah, karena arus J ini bergantung pada atau seperti yang diberikan oleh J sama dengan JO dikali XP dikali FVL per KT min 1, maka bisa kita tuliskan, ini kan rumusnya JL sama dengan JS min J. Nah, nanti kita bisa tuliskan JL itu sama dengan untuk mencari JL itu JS min JO dikali XP kali FVL per KT min 1. Ini bisa kita lihat ada gambar ya. Nah, jadi gambar yang di sini ini, gambar ini adalah rangkaian ekuivalen pada konverter dari energi fotolistrik. Jadi sumber arus yang mengalir itu sama dengan densitas arus yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik. Jadi resistansi nonlinear mewakili resistansi pada junction atau satuan luas. Nah, semua arus yang mengalir pada beban itu dalam kondisi terhubung. Namun ketika ada beban terbatas, maka arus itu akan dialihkan melalui resistansi sambungan internal. Untuk nilai daya keluaran dari persamaan rangkaian di samping ini adalah P sama dengan VL dikali JL, di mana rumus JL itu tadi sudah kita paparkan, jadi kita tinggal masukkan rumus JL ini ke dalam persamaan. Jadi kita dapat P sama dengan VL dikali JS min VL dikali JO XP dikali FVL per KT min 1. Nah, selanjutnya ini ada gambar. Jadi gambar ini adalah karakteristik keluaran dari konverter fotolistrik. Jadi ini ada persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini adalah daya yang luasnya itu akan sebanding dengan daya yang dikirim ke beban. Jadi semakin besar luasnya, maka semakin besar daya yang akan dikirim ke beban. Untuk yang terakhir dalam bab 6 ini adalah mengenai desain. Jadi pada konverter fotolistrik ini nilai efisiensi itu sangat perlu diperhatikan. Jadi salah satunya itu adalah tegangan keluaran maksimum pada konverter fotolistrik. Nah, arus saturasi balik atau JO itu adalah arus yang mengalir ketika tegangan bias balik itu besar diterapkan di persimpangan PN tadi. Dengan kata lain, JO itu disebabkan oleh aliran pembawa minoritas yang melintasi persimpangan. Karena itu, kita bisa tuliskan rumus JO sama dengan PN dikali EUP ditambah NP dikali EUN. Dengan P ini adalah hole and electron di density di P, N juga adalah hole and electron tapi di density N, dan U ini adalah kecepatan difusi yang melintasi junction. Nah, karena rasio koefisien difusi D itu terhadap panjang difusi L memberikan kecepatan difusi rata-rata, maka persamaan tadi bisa kita tuliskan JO sama dengan PN dikali E dikali DP per LP ditambah NP dikali E dikali DN per LN. Nah, untuk mereduksi nilai JO ini, biasanya kita menempatkan daerah P yang didoping berat dalam kontak dengan daerah N yang didoping sedang, sehingga konduksi terutama disebabkan oleh aliran lubang dari sisi N ke sisi P. Nah, akibatnya persamaan di atas ini bisa kita cari dengan rumus J sama dengan PN dikali E dikali DP per LP. Kemudian nilai JS itu dapat diperbesar dengan cara membuat ketebalan bahan. Ini ketebalan bahan yang melalui foton yang masuk untuk mencapai persimpangan sekecil mungkin. Nah, lapisan tipis yang besarnya kurang lebih 10 kali 4 cm itu dari bahan tipe P akan didifusikan ke dalam permukaan dari tipe N ini. Nah, karena lapisan dari tipe P ini tipis, maka sebagian besar itu foton yang masuk menghasilkan pembawa muatan di dalam wilayah junction. Nah, ketebalan lapisan tipe P ini harus ditentukan antara resistansi yang diberikan ketika ketebalannya kecil dan rekombinasi pembawa muatan ketika ketebalannya itu besar. Nah, resistansi ini dapat dikurangi dengan membuat lebih dari suatu kontak ke wilayah tipe P. Jadi, kesimpulan dari bab 6 ini adalah yang pertama, perlu diperhatikan nilai JO dan JS. Agar tegangan keluaran itu maksimal, maka
JO itu harus diperkecil dan nilai JS itu harus ditingkatkan. Dan juga ketebalan material juga harus perlu diperhatikan yang digunakan pada sistem konverter fotolistik ini. Selanjutnya, bab 7 akan dijelaskan oleh teman saya, Diza. Ya, baik. Terima kasih Tasya atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab 7 dengan judul Thermionic Conversion dengan saya Diza Azhara Mendra. Bisa langsung di next. Baik, untuk thermionic conversion ini kita ada beberapa subbab yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu kita ada operation of the thermionic energy converter, yang kedua kita ada thermionic emission, yang ketiga kita ada the vacuum converter, yang keempat ada the gas field converter, yang kelima ada the thermionic nuclear reactors, dan yang terakhir akan ditutup dengan heat pipes. Nah, saya akan masuk ke dalam subbab pertama, 7.1 yaitu thermionic energy converter. Nah, kita tahu semua bahan yang dipanaskan itu akan namanya memancarkan sebuah elektron. Nah, jika elektron yang dipancarkan itu dikumpulkan pada elektroda lain yang memiliki aliran elektron, itu akan merupakan arus listrik yang dapat melewati beban eksternal. Nah, biar lebih jelasnya lagi, bisa dilihat di gambar di samping ini, pada gambar 7.1 ini menunjukkan adanya arus elektron dari emitter yang terkumpul dan mengalir ke bagian kolektor. Nah, akibatnya sebagian energi panas yang tadinya yang disuplai itu membebaskan elektron dari yang emitter, yang minus itu diubah menjadi sebuah energi listrik seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya itu thermionic emission. Nah, untuk thermionic emission-nya sendiri, kita akan mengenal yang namanya elektrovalensi terlebih dahulu. Nah, apa sih elektrovalensi? Elektrovalensi di sini maksudnya elektrovalensi ini bergerak bebas di dalam kisi atom. Namun, pada suhu ruangan hanya sedikit elektron yang dapat lepas dari sebuah permukaan logam. Nah, sifat gaya yang mencegah elektron emisi ini dapat dikaitkan dengan konsep yang namanya elektrostatik. Bisa dilihat di gambar 7.2 ini, mewakili elektron yang mencoba bergerak dari logam permukaan. Nah, setelah elektron ini meninggalkan permukaan, muatan positif ini akan tetap, dan karena itu akan adanya yang namanya daya tarik timbal balik antara elektron yang mencoba untuk bergerak dari permukaan. Nah, jika elektron ini tidak memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya elektrostatik yang memperlambat ini, maka dia akan kembali lagi ke permukaan logam. Jadi dia ada namanya gaya tarik menariknya. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada the vacuum converter. Nah, untuk the vacuum converter ini, kita tahu kalau misalkan converter vacuum telah terbukti memiliki keterbatasan praktis. Nah, maka diterapkanlah dengan sedikit modifikasi itu sebagian besar converter thermionic ini. Nah, gambar di samping ini menunjukkan profil potensi khas antara emitter dan juga kolektor dari konverter vakum, di mana flux E dan juga flux C adalah fungsi kerja dari emitter dan juga kolektornya. Nah, untuk elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup pada emitter panas. Nah, hal ini untuk mengatasi penghalang permukaan yang memasuki ruang intern elektroda. Namun, karena adanya elektron lain di wilayah ini, maka mereka cenderung ditolak dan dikembalikan lagi kepada emitter. Itu ada, makanya ada panah-panah itu yang menunjukkan maksud dari penjelasan ini. Bisa langsung dilanjut. Nah, untuk di vacuum converter ini ada beberapa rumus yang dicantumkan. Di sini ada kerapatan arus bersih yang meninggalkan. Di sini ada rumus JE dengan ada kerapatan keluaran daya. Untuk JE-nya sendiri itu rumusnya adalah ET E pangkat 2 eksponensial dari EV min KTE, dan untuk kerapatan keluaran daya dengan rumusnya JE ATE kuadrat, jangan lupa kuadratnya, dieksponensialkan min EV per KTE dengan tidak lupa kalau misalkan efisiensi konverter ini itu didefinisikan sebagai rasio keluaran daya listrik yang berguna per satuan luas emitter dengan masukan daya thermal per satuan luas emitter. Bisa dilanjut.
Nah, untuk di the vacuum converter ini juga yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu kita akan mengenal energi potensial. Nah, energi potensial yang diberikan ke setiap elektron yang melampaui penghalang potensial emitter adalah EVE. Sedangkan energi kinetik total rata-rata setiap elektron dalam Hounslow emitter adalah 2 kTi, di mana K ini itu merepresentasikan konstanta Boltzmann. Oleh karena itu, untuk rapat arus emitter ini bisa dirumuskan dengan adanya PE sama dengan JE dalam kurung FE ditambah 2 KTE per E, dengan PE-nya juga sama dengan JE, FE-nya disubstitusikan jadi FC tambah FL, FZ ditambah 2 KTE per E. Nah, kita juga akan tahu mengenai radiation loss-nya yang diasumsikan antara emitter dan kolektor dengan rumus sebagai berikut. Ada PR, emisivitas konstanta Boltzmann, dikalikan TE, E pangkat 4, min TC pangkat 4, di mana tadi saya sebutkan jika E adalah emisivitas efektif dan itu adalah yang lambang di samping emisivitas adalah konstanta Stefan Boltzmann yang memiliki nilai 5 kali 67 kali 10 pangkat 8. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam material selanjutnya, yaitu the Gauss-Field converter. Nah, untuk the Gauss-Field converter ini, kita akan tahu namanya tingkat di mana elektron dibebaskan dari permukaan logam itu diberikan oleh persamaan rapat arus elektron Richard-Dashman dengan rumus sebagai berikut. Nah, itu ada J0 AT kuadrat eksponensial min E flux KT per KT. Nah, seperti yang diharapkan, laju emisi elektron meningkat dengan cepat dengan suhu dan juga menurun secara eksponensial sebagai fungsi kerja material yang meningkat. Nah, akibatnya dari ini, ketika rapat arus emisi besar diperlukan, bahan dengan fungsi kerja rendah harus dipilih dan dioperasikan pada suhu yang setinggi mungkin. Bisa di next. Nah, untuk the Gauss-Field converter ini, penggunaan ini dianggap tidak mungkin dan penekanannya ditempatkan pada perangkat yang diisi oleh gas. Nah, konverter berisi gas ini dirancang agar kenapa? Agar ion positif terus-menerus dihasilkan dan bercampur dengan elektron di depan emitter. Nah, untuk the Gauss-Field ini ada dua, ada cesium converter dan juga ada the auxiliary discharge converter. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cesium converter. Nah, untuk cesium converter ini, itu diisi dengan emitter dan juga kolektor yang tertutup wadah I diisi dengan uap cesium. Nah, untuk bisa lihat skemanya lebih jelas, ini ada di samping ini adalah skema yang merepresentasikan cesium thermionic converter. Di situ ada emitter dan juga kolektor, dan ada heat source-nya, dan juga di situ karena ini ada cesium converter, di situ ada cesium reservoirnya. Nah, tujuannya apa sih dari cesium converter ini? Tujuannya adalah menyediakan ion positif untuk kompensasi ruang muatan elektron. Selain itu, uang cesium ini mengembun pada kolektor dingin dan memberikan fungsi kerja rendah yang diinginkan dekat dengan cesium reservoir. Nah, pembentukan ion cesium di dalam converter ini dapat disebabkan oleh ada beberapa, yaitu ionisasi kontak atau resonansi dan ionisasi volume. Nah, ionisasi kontak ini terjadi ketika atom berkontak dengan bahan panas. Bisa di next. Nah, untuk cesium converter ini kita akan mengenal beberapa rumus juga. Di sini untuk mendapatkan rumus yang dengan hasil akhirnya yang di kotak kuning itu, kita harus mengetahui dulu kepadatan arus, dirumuskan J sama dengan NE kali U, dan juga ada rasio elektron arus ion untuk muatan netralisasi. Nanti itu akan dibuat perbandingannya JE per JI dengan NE kali E kali UE per NI E kali UI. Nah, nanti juga dicoret NE sama NEE sama NIE-nya menghasilkan UE per UI. Nah, dari situ disambungkan ke dalam energi kinetik dalam sebuah rasio elektron dan ion dalam kesetimbangan thermal, dimasukkanlah IE, ME, UE kuadrat, dan juga sama dengan I per 2 MI UI kuadrat. Nah, dari hasil energi kinetik ini dibuatlah persamaan dengan digabungkan dengan yang JE per JI itu disama dengankan menjadi JE per JI per sama dengan akar dari MI per ME kuadrat. Jadi MI kuadratnya diakarin ya, jangan lupa. Nah, dari situ harus diingat jika laju kedatangan
atom cesium netral pada emitor tergantung pada tekanan gas cesium dan akibatnya pada reservoir cesium suhu. Nah, untuk produksi ion ini patut diingat paling efektif itu telah ditemukan bahwa suhu emitor harus setidaknya 3,6 kali cesium suhu reservoirnya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita juga harus mengingat dalam memeriksa operasi cesium bertekanan tinggi, konverter penting untuk mempertimbangkan karakter arus tegangan keluaran arus dari mode yang tidak dinyalakan dan bertekanan tinggi. Nah, karakteristik output terlihat terdiri dari dua bagian yang sesuai ke mode yang tidak dinyalakan dan juga dinyalakan. Nah, untuk yang gambar ini itu maksudnya apa? Ini tuh adalah gambar skema dari representasi dari keluaran arus dan juga voltage dalam karakteristik cesium converter. Nah, bisa langsung di next saja. Nah, tadi udah cesium converter, dilanjutkan sekarang dengan the auxiliary discharge converter. Nah, untuk ini itu adalah telah dikembangkan untuk memungkinkan suhu rendah operasi N menggunakan sumber panas yang berbahan bakar fosil atau nuklir. Nah, biar lebih jelasnya perbedaannya dengan cesium converter itu bisa dilihat juga dari gambarnya sangat terlihat jelas perbedaan dari cesium converter dan juga auxiliary discharge converter. Nah, kerugiannya tapi ada dalam auxiliary discharge converter ini, yaitu jenis converter ini adalah kerumitannya yang diperlihatkan oleh sistem pelepasan tambahan. Namun karena produksi ion itu tidak tergantung pada fungsi kerja elektroda, dimungkinkan untuk menggunakan bahan fungsi kerja rendah yang akibatnya mencapai yang diinginkan, yaitu kerapatan daya keluaran pada suhu yang relatif rendah. Nah, ion diproduksi dalam konverter pelepasan tambahan atau deauxiliary discharge converter ini dengan menerapkan yang namanya tegangan dan juga pelepasan tambahan dengan menggunakan tegangan dengan lebih besar potensi ionisasi gas ke elektroda ketiga. Bisa langsung di next lagi. Nah, selanjutnya ke subbab selanjutnya yaitu ada thermionic nuclear reactors. Nah, bagaimana munculnya thermionic nuclear reactors ini? Kenapa adanya thermionic nuclear reactors ini? Nah, adanya pengembangan konverter thermionic yang didasarkan pada asumsi bahwa suhu emitter tinggi yang dibutuhkan akan disuplai oleh sumber tenaga nuklir, baik untuk penggunaan di luar angkasa maupun di darat atau di bumi. Oleh karena itu, tepat untuk menguji integrasi reaktor nuklir dan sistem konversi thermionik. Nah, bagaimana untuk konverter thermionik ini dapat dirancang untuk digunakan di luar teras reaktor atau digabungkan di dalam teras itu sendiri. Nah, dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor. Nah, panas ditolak oleh kolektor, baik dengan radiasi ke ruang angkasa atau ke loop pendingin sekunder. Nah, apa dari si konverter ini itu? Yaitu konverter dihubungkan secara seri setiap emitor yang harus diisolasi secara elektrik dari pendingin. Akibatnya apa? Bahan yang mampu bertindak baik sebagai insulator listrik dan sebagai konduktor thermal pada suhu di atas 1500 Kelvin diperlukan. Nah, bahan seperti itu tidak mungkin tersedia dan juga tidak mungkin dikembangkan di masa mendatang. Bisa langsung di next. Nah, untuk lebih terbayang lagi, ini ada gambar dari skema dari contoh thermionic nuclear reactors. Nah, jika konverter merupakan bagian integral dari elemen bahan bakar, nah maka desainnya menyerupai inti reaktor biasa dengan elemen bahan bakar silinder. Nah, setiap elemen bahan bakar ini terdiri dari sejumlah konverter yang dihubungkan secara seri, seperti baterai dalam senter. Nah, untuk elemen bahan bakar dalam reaktor ini dihubungkan secara elektrik dalam kombinasi seri paralel. Nah, reaktor ini didinginkan baik dengan menggunakan loop logam cair jika sistem dirancang untuk ruang asa atau propulsi kapal selam, atau juga bisa dengan pendingin lain jika aplikasi tidak memerlukan suhu penolakan panas yang tinggi. Nah, di sini ada bagian-bagian dalam thermionic nuclear reactors, ada pulse emitter interface, ceramic separator, kolektor, insulation, emitter, fuel, dan juga cesium vapor. Bisa langsung di next. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ada heat pipes. Nah, untuk heat pipes-nya sendiri, itu pengoperasian heat pipe panas didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah besar panas dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan, pengangkutan uap melalui saluran, dan kondensasi kembali ke fase cair selanjutnya. Nah, untuk operasi terus-menerus, kondensat harus dikembalikan ke evaporator
pipa panas menggunakan aksi kapiler untuk memasak daya balik. Nah, di sini berarti kita bisa tahu kalau misalkan di heat pipe ini banyak sekali komponen-komponen penting tadi seperti kondensat, evaporator untuk bisa melakukan sistem dari sebuah heat pipes ini. Nah, biar lebih terbayang lagi di samping ini, itu 7.15 ini adalah skema dari pipa panas cylinders, di mana di situ ada vapor di dalam heat pipe-nya dan juga ada liquid yang mengalirnya. Nah, itu ada heat input untuk evaporator. Nah, dinding bagian dalam pipa ini dilapisi dengan struktur kapiler atau sumbu yang jenuh dengan fluida kerja. Nah, struktur sumbu dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari beberapa lapisan wire mesh hingga alur persegi panjang yang dipotong di dinding bagian dalam tabung. Nah, ketika panas diterapkan ke satu bagian dari tabung, fluida ini kerja menguap dari permukaan sumbu dan menghasilkan panas laten penguapan. Nah, cairan kental ditarik kembali lagi ke bagian yang dipanaskan dengan aksi kapiler. Meskipun gaya kapiler tidak terlalu besar, begitu pula laju sirkulasi massanya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk masalah utama yang bakal dihadapi dalam heat pipes ini, yaitu kapabilitas material dan transportasi massal. Nah, untuk aplikasinya ini, yaitu dalam banyak kasus telah ditemukan bahwa sumbu atau struktur dinding ini sedikit larut dalam cairan. Nah, akibatnya apa? Sejumlah kecil bahan struktural dilarutkan di bagian kondensor, dibawa ke bagian evaporator, dan di sana disimpan lagi ketika cairan diuapkan. Namun, masa pakainya itu 4.300 jam pada suhu 1.400 Kelvin dengan menggunakan struktur NBZF 99 dan litium sebagai fluidanya. Dan masa pakai 335 jam pada 2200 Kelvin itu menggunakan struktur tungsten dan juga perak sebagai fluidanya. Nah, dalam kasus terakhir, kegagalan itu tidak disebabkan oleh transformasi massal, tetapi oleh kebocoran WF6 atau H2 ke dalam pipa panas. Nah, minat penelitian baru-baru ini berkembang di bidang ini dan tampaknya masalah materi sedang dalam perjalanan untuk dipecahkan terkait heat pipe, permasalahan heat pipe ini. Bisa di next. Nah, dari penjelasan yang telah saya banyak jelaskan sebelumnya, maka kami mensummary atau menyimpulkan materi untuk bab 7 ini, jika generator thermionic atau konverter mengubah energi panas secara langsung menjadi energi listrik dengan memanfaatkan efek emisi thermionic. Nah, semua logam dan beberapa oksida memiliki elektron bebas yang dilepaskan pada pemanasan dalam pemanasan. Nah, dalam konverter thermionic, elektron bertindak sebagai fluida kerja menggandingkan uap dan juga gas. Nah, dalam perangkat ini, elektron dipancarkan dari permukaan logam yang dipanaskan. Energi yang dibutuhkan untuk mengekstrak elektron dari logam dikenal sebagai fungsi kerja dan dinyatakan dalam elektron volt. Nah, fungsi kerja ini tergantung pada sifat logamnya juga dan juga kondisi permukaannya. Nah, bisa dilanjut. Untuk konversi energi thermionic ini adalah teknologi yang menjanjikan yang memungkinkan ekstraksi energi yang dapat digunakan dari sumber panas. Nah, tantangan yang dihadapi dalam masalah thermionic ini adalah biaya ruang dan juga kesulitan menemukan bahan dengan fungsi kerja rendah telah menekan kegunaan teknologi di masa lalu. Tetapi kemajuan teknologi yang sekarang ini telah menjadikan metode konversi energi yang layak di lingkungan industri dan juga perumahan. Nah, beberapa perusahaan mencoba mengkomersilkan teknologi ini untuk bersaing dengan bentuk tradisional konversi energi seperti turbin uap. Nah, ini adalah hasil akhir yang telah kami jelaskan untuk bab 7 dan bab 6. Mohon maaf sekali jika masih banyak kesalahan. Mungkin bisa kami tutup presentasi tugas besar RSKKE ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.